Halo generasi emas Indonesia, gimana nih kabarnya? Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Sebelum itu, teman-teman pernah tidak melihat air dalam wadah terbuka? Pasti pernah ya. Lalu teman-teman pernah juga tidak melihat air dalam wadah tertutup? Kayak teman-teman beli air kemasan, tutupnya masih utuh kan? Nah, lalu apa sih yang membedakan keduanya? Kita bahas dua fenomena tadi. Yang pertama, wadah terbuka. Air yang ada semakin berkurang. Kenapa demikian? Karena air dalam botol mengalami penguapan, yaitu perubahan wujud cair menjadi wujud gas dan menyatu dengan udara bebas. Kalau kita perhatikan air pada wadah tertutup, air juga mengalami penguapan loh. Tetapi uapnya terperangkap oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Karena uap air yang terperangkap lama-kelamaan mencapai jenuh, lalu mengembun. Fenomena tadi berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih arti kesetimbangan? Kesetimbangan itu artinya sama. Untuk kesetimbangan kimia, apanya sih yang sama? Masanya, laju reaksinya, atau volumenya. Ternyata kesetimbangan kimia itu yang sama adalah laju reaksinya. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah atau konstan. Kita bisa lebih paham dengan kesetimbangan kimia dengan memperhatikan ciri-ciri berikut. Masih ingat dengan gambar ini kan? Yap, air dalam wadah tertutup. Ciri-ciri yang pertama yaitu sistem tertutup. Produk dan reaktan tidak ada yang melakukan sistem. Ciri-ciri yang kedua yaitu reaksi bolak-balik. Zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Reaksi bolak-balik dalam penulisan reaksi ditandai dengan dua panah. Contohnya, air berwujud gas menjadi wujud cair bisa kembali menjadi wujud gas. Yang ketiga, bersifat dinamis. Reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaktan. Secara mikroskopis. Secara mikroskopis artinya tidak kasat mata, perlu alat tertentu untuk melihat perubahannya. Kesetimbangan kimia berhubungan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia terbagi atas dua, yaitu irreversible dan reversible. Perhatikan gambar berikut ini dulu yuk. Ada telur mentah, digoreng hingga menjadi telur matang. Nah, kira-kira telur yang sudah matang tadi dapat berubah menjadi telur mentah lagi tidak? Tentu tidak ya teman-teman. Nah, reaksi ini dinamakan reaksi irreversible, di mana zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Reaksi ini ditandai dengan panah satu arah. Contohnya NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl dan H2O, di mana NaCl dan H2O ini tidak dapat kembali menjadi NaOH ditambah HCl. Kita perhatikan gambar berikut ini yuk. Teman-teman pernah tidak membuat air di dalam kulkas? Dia akan menjadi es. Kemudian setelah teman-teman mengeluarkan es tersebut, lama-kelamaan dia akan menjadi air kembali. Nah, reaksi ini dinamakan reaksi reversible. Reaksi reversible di mana zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Reaksi ini ditandai dengan panah dua arah. Contoh reaksi kimianya N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. 2NH3 ini dapat bereaksi kembali menjadi N2 dan 3H2. Kesetimbangan kimia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kesetimbangan homogen dan yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Teman-teman, lihat gambar dan persamaan reaksi berikut yuk. Kedua larutan tersebut berwujud larutan. Bereaksi menghasilkan semua produk berwujud larutan juga. Nah, tampak semua zat pada reaksi tersebut berwujud sama. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan homogen. Lagi gambar yang persamaan berikut yuk.
tampak reaktan kalsium karbonat berwujud padat terurai menjadi kalsium oksida berwujud padat dan karbon dioksida berwujud gas. Dalam reaksi tersebut terdapat dua jenis fasa sehingga disebut dengan kesetimbangan heterogen. Kita saksikan soal berikut yuk. Terdapat 2 HI menghasilkan H2 ditambah I2. Tampak komponen berwujud sama sehingga termasuk dalam kesetimbangan homogen. Yang kedua, AgCl menghasilkan Ag+ tambah Cl-. Tampak komponen 2 wujud zat sehingga termasuk ke dalam kesetimbangan heterogen. Yang ketiga, terdapat CH3COOH menghasilkan H+ ditambah CH3COO-. Pada reaksi tersebut tampak komponen berwujud sama sehingga termasuk ke dalam kesetimbangan homogen. Dan yang terakhir terdapat 2 CO2 ditambah 3 H2O menghasilkan H2CO3. Pada reaksi tersebut tampak komponen 3 wujud zat sehingga reaksi tersebut termasuk ke dalam kesetimbangan heterogen. Ada beberapa kemungkinan perubahan konsentrasi pada reaktan dan produknya. Contohnya kesetimbangan P ditambah Q menghasilkan R dan S. Yang pertama, konsentrasi produk lebih besar daripada reaktan. Yang kedua, konsentrasi produk sama dengan reaktan. Yang ketiga, konsentrasi produk lebih kecil dari reaktan. Perbandingan jumlah reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dalam tetapan kesetimbangan. Yang pertama, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau dinamakan dengan Kc. Yang kedua, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau dinamakan dengan Kp. Konsep kesetimbangan kimia dikemukakan oleh Cato Maximilian Goldberg dan Peter Weig, dua ahli kimia asal Norwegia yang menyatakan bahwa dalam kesetimbangan berlaku hukum kesetimbangan yang berbunyi dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi yang masing-masing dipangkalkan koefisiennya mempunyai nilai yang konstan. Konsentrasi Kc. Kesetimbangan homogen terdapat N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, untuk konsentrasi Kc-nya, kita mengambil konsentrasi NH3 dipangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali H2 pangkat 3. Untuk kesetimbangan heterogen, terdapat sifat-sifat yang pertama campuran gas dengan padat yang diperhitungkan hanya yang berwujud gasnya saja. Campuran larutan dengan padat yang diperhitungkan hanya larutan saja. Contohnya 5CO ditambah I2O5 menghasilkan I2 ditambah 5CO2. I2O5 solid di sini tidak diperhitungkan. Maka untuk Kc-nya I2 dipangkat 1 dikali CO2 dipangkat 5 dibagi dengan CO pangkat 5. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Pada suhu 200 derajat Celcius dalam ruangan yang bervolume 1 liter, terdapat sistem kesetimbangan berikut, yaitu 2 HI gas menghasilkan H2 gas ditambah I2 gas. Jika pada kesetimbangan terdapat 0,02 mol HI, 0,1 mol H2, 0,1 I2, tentukan harga Kc dari reaksi tersebut. Yang perlu kita ketahui dari reaksi ini untuk mencari molaritas yaitu dengan cara N2GV. Sementara untuk konsentrasi HI didapat dengan hasil yaitu 0,2 molaritas. Untuk konsentrasi H2 didapat hasilnya 0,1 molaritas. Untuk konsentrasi I2 didapat hasilnya 0,1 molaritas. Untuk harga Kc-nya dicari dengan menggunakan rumus H2 dikali I2 dibagi dengan HI pangkat 2, di mana hasil dari Kc tersebut ialah 0,25 molaritas. Sekarang kita masuk ke dalam tekanan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial merupakan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil perkalian tekanan parsial zat-zat reaksi yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Tekanan parsial pada kesetimbangan homogen dapat kita lihat dari reaksi berikut ini, yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Pada reaksi ini dapat diketahui nilai Kp-nya yaitu PNH3 dipangkat 2 dibagi dengan PN2 pangkat 1 dikali PH2 dipangkat 3.
Maka untuk mencari tekanan parsial dari N2, ini rumusnya. Untuk mencari tekanan parsial dari H2, ini rumusnya. Dan untuk mencari tekanan parsial NH3, ini rumusnya. Dengan begitu kita dapat mengetahui mol total dengan cara menjumlahkan mol NH3 ditambah mol N2 ditambah mol H2. Adapun dalam kesetimbangan heterogen ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, campuran gas dengan padat yang diperhitungkan hanya zat yang berwujud gas. Kemudian yang kedua, campuran larutan dengan padat yang diperhitungkan hanya larutannya saja. Contohnya 5CO gas tambah I2O5 menghasilkan I2 ditambah 5CO2. Di sebelah kiri yaitu I2O5 solid, maka tidak diperhitungkan. Oleh karena itu untuk menghitung Kp-nya yaitu PI2 dikali dengan PCO2 pangkat 5 dibagi dengan PCO di pangkat 5. Mari kita lihat contoh soal berikut. Dalam ruangan bertekanan 2 atmosfer terdapat 0,1 mol gas A, 0,15 gas B, 0,25 mol gas C. Dengan reaksi yang terjadi yaitu A plus B menghasilkan C. Tentukan tetapan kesetimbangan parsialnya. Yang perlu kita cari pertama itu mol total dari NH3, N2 dan H2, dengan dimana di sini mol totalnya yaitu 0,5 mol. Maka kita dapat mencari tekanan parsial A yaitu 0,4 atmosfer. Kemudian kita dapat mencari tekanan parsial B menggunakan rumus yaitu hasilnya 0,6 atmosfer, dan kita dapat mencari tekanan parsial C menggunakan rumus dengan hasil 1 atmosfer. Maka tekanan parsialnya yaitu tekanan parsial C dibagi dengan tekanan parsial A dikali tekanan parsial B. Maka dari sini kita dapat menghasilkan nilai Kp yaitu sebesar 4,17. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Suatu sistem kesetimbangan dapat berubah jika mendapat pengaruh dari luar. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai kesetimbangan baru, sehingga dalam hal ini disebut dengan pergeseran kesetimbangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Henry Louis Le Chatelier, yang mana terdapat asas Le Chatelier, yaitu jika suatu sistem kesetimbangan mendapat pengaruh dari luar, maka kesetimbangan akan bergeser sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem akan mencapai kestabilan kembali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yaitu konsentrasi, tekanan volume, dan suhu. Pengaruh konsentrasi. Dalam suatu kesetimbangan, apabila jumlah A dan B ditambah, maka jumlah reaksi atau reaktan akan bertambah. Dan untuk menguranginya, maka C dan D dibentuk sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Kesimpulannya, jika salah satu konsentrasi zat diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Mari kita lihat contoh berikut. Ada KSCN ditambah FeNO33 menghasilkan FeSCN2+ ditambah 2NO3 ditambah KNO3. Sebelum terbentuk, KSCN tidak berwarna dan FeNO33 berwarna kuning pucat. Setelah bereaksi dan mencapai kesetimbangan, larutan berubah menjadi warna merah. Ini diperoleh dari FeSCN2+ yang sudah terbentuk. Ada pengaruh tekanan dan volume. Apabila tekanan dinaikkan, maka volume akan berkurang. Sebaliknya, saat tekanan diturunkan, maka volume akan bertambah. Mari kita lihat contoh soal berikut. Terdapat N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, di mana total koefisien kiri ada 4 dan total koefisien kanan ada 2. Berikut ilustrasi jumlah zat-zat ketika sudah mencapai kesetimbangan. Apabila sistem ditekan, maka tekanan akan diperbesar, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kanan dan mengakibatkan
konsentrasi N2 dan H2 berkurang, di mana dalam ilustrasi ini dapat dilihat gambar molekul N2 dan H2 lebih sedikit dari sebelumnya, dan juga konsentrasi NH3 akan bertambah. Dan sebaliknya, dengan reaksi yang sama, di mana total koefisien kiri ada 4 dan total koefisien kanan ada 2. Berikut ilustrasi kondisi kesetimbangannya, dan apabila tekanan ditarik, maka tekanan akan diperkecil, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri dan mengakibatkan konsentrasi N2 dan H2 akan bertambah dari kondisi sebelumnya. Kemudian konsentrasi NH3 akan berkurang dari kondisi sebelumnya. Suhu. Reaksi terhadap gangguan suhu sangat bergantung pada sifat-sifat termokimia dan spesies yang terdapat dalam sistem kesetimbangan. Jika delta H bernilai positif, maka reaksi ke arah produk bersifat endoterm dan reaksi ke arah reaktan bersifat exotherm. Contohnya di sini ada CuSO4 5H2O menghasilkan CuSO4 ditambah 5H2O, di mana delta H-nya bernilai positif 1500 kJ per mol, dan reaksi ke arah produk merupakan endotherm dan reaksi ke arah reaktan merupakan exotherm. Kemudian jika delta H-nya bernilai negatif, maka reaksi ke arah produk bersifat exotherm dan reaksi ke arah reaktan bersifat endotherm. Contohnya N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, di mana nilai delta H-nya di sini yaitu minus 366 kJ per mol, di mana reaksi ke arah produk bersifat exotherm dan reaksi ke arah reaktan bersifat endotherm. Nah, menurut Le Charlier, jika reaksi kesetimbangan diubah suhunya, maka sistem akan melakukan tindakan dengan cara meminimalkan pengaruh suhu tersebut. Dalam hal ini, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm, dan sebaliknya, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi exotherm. Mari kita lihat contoh soal. Ada CuSO4 5H2O menghasilkan CuSO4 ditambah 5H2O. Di sini delta H-nya bernilai positif 1508 kJ per mol. Seperti yang kita ketahui, reaksi ke arah produk bersifat endotherm dan reaksi ke arah reaktan itu bersifat exotherm. Nah, pemanasan CuSO4 5H2O ini sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk melepaskan hidrat yang terikat pada tembaga 2-sulfat pentahidrat. Dalam hal ini senyawa tembaga 2-sulfat pentahidrat berwarna biru, dan setelah dilakukan pemanasan akan berubah warna menjadi putih yang berasal dari warna tembaga sulfat hingga tercapai kondisi kesetimbangan. So, semoga video ini dapat membantu teman-teman ya.